Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pengawetan bahan pangan nabati. Baik, pengawetan bahan pangan nabati akan saya lanjutkan slide-nya. Baik, di sini ada contoh gambar ya. Bisa Anda perhatikan. Kira-kira gambar apa ini? Ada yang mau jawab ini? Sayur, sayur Pak. Sayuran ya, baik. Iya, Pak. Sayuran, ini adalah salah satu contoh bahan pangan nabati. Sayuran, wah ini seger-seger, masih baru. Fresh-fresh ini sayurnya. Nah, ini ada buah-buahan ini. Saya yakin pasti Anda suka semua dengan buah-buahan. Ada pepaya, ada semangka, ada belimbing gitu. Macam-macam itu. Ini juga merupakan bahan pangan nabati. Berikutnya ada umbi-umbian. Nah, ini kalau Anda pernah mungkin ya di perempatan Jalan Seruji itu mau ke arah sekolah kita, sekolah Anda ini, SMA Muhammadiyah itu ada di pojok kiri jalan. Dari arah utara itu ada yang jual ubi cilembu. Nah, mungkin kalian pernah lihat itu. Nah, itu juga masuk bahan pangan nabati, umbi-umbian. Berikutnya, ini ada biji-bijian ini. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Ini ada apa saja nih? Gambar yang ada di gambar ini. Ini biji-bijian. Baik, ini yang termasuk biji-bijian, yaitu salah satunya adalah kedelai, kacang kedelai. Kemudian juga ada kacang hijau ya, itu juga termasuk biji-bijian. Almond itu termasuk biji-bijian. Dan itu semua adalah bahan pangan nabati. Baik, kita masuk ke sini. Tolong fokus semuanya. Baik, pengawetan anak-anak sekalian. Kalau kita berbicara pengawetan, kalian sudah pernah atau mungkin sering ya mendengar kata-kata, oh pengawetan, oh itu makanan awetan. Kalau begitu, apa sih tujuannya? Tujuan pengawetan yang pertama yaitu memperpanjang masa simpan makanan. Yang kedua, memperlambat aktivitas bakteri yang dapat merusak makanan dan menyebabkan penyakit. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual produk. Nah, anak-anak sekalian, memperpanjang masa simpan ini bagaimana sih maksudnya? Agar bahan atau produk makanan itu bisa bertahan lama, sehingga masa konsumsinya bisa dijeda. Tidak langsung sekali habis pada satu waktu, tapi berjeda masa konsumsinya. Itulah masa simpan makanan yang panjang, yang dimaksudkan memperpanjang masa simpan makanan. Memperlambat aktivitas bakteri yang dapat merusak makanan dan menyebabkan penyakit. Kalau Anda mungkin pernah makan ya, mungkin mengupas buah apel. Nah, pasti Anda semua sudah pernah makan buah apel. Gitu. Anda kupas, Anda beli dari pasar masih fresh gitu ya. Anda cuci, Anda kupas itu apelnya. Kemudian Anda sisanya, Anda tidak habiskan itu. Taruh saja di meja. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, biasanya akan berubah warnanya. Unsurnya akan berubah. Nah, itu termasuk dari proses ini tadi. Memperlambat aktivitas bakteri. Kalau langsung ditaruh di meja begitu ya, maka akan cepat terjadi penguraian, akan cepat membusuk makanan itu. Yang berikutnya, nah ini khususnya adalah bagi para produsen atau para pedagang, para penjual. Dengan makanan diawetkan, maka harapannya adalah dapat meningkatkan nilai jual produknya. Konsumen tidak akan membeli makanan yang cepat basi ya, Nak. Anda tanya ke orang tua Anda, beli makanan apapun itu, kalau Anda beli makanan, kemudian 2 jam berikutnya basi, biasanya cenderung ditinggalkan ya. Akan lebih memilih produk makanan yang memiliki masa panjang. Masa keawetannya panjang. Nah, ini digunakan oleh produsen dalam rangka untuk meningkatkan jual produk, supaya produknya itu bisa laku. Berikutnya. Nah, ini. Aktivitas enzim yang ada pada bahan makanan. Nah, ini.
Apa saja enzim-enzimnya? Ini ada enzim pektinase, biasanya untuk menjernihkan sari buah. Ada alfa amilase dalam pengolahan gula, kemudian ada polifenol dalam pengolahan apel. Lipoksigenase, yang biasanya ini terjadi di susu kedelai. Kemudian ada klorofil oksidase, pengeringan sayuran. Nah, ini adalah beberapa aktivitas enzim yang ada pada bahan pangan. Berikutnya, kita akan berbicara mengenai beberapa metode pengawetan atau beberapa cara metode pengawetan yang biasa dilakukan dalam proses pengawetan bahan pangan nabati. Yang pertama yaitu pengawetan dengan suhu rendah. Pengawetan suhu rendah biasanya dilakukan dengan dua cara. Yang pertama yaitu cooling, yang kedua adalah freezing. Apa itu cooling? Pendinginan atau mendinginkan barang, makanan. Biasanya suhunya berkisar minus 2 derajat sampai 5 derajat. Kalau Anda yang terbiasa atau yang pernah mungkin atau yang punya hobi hiking atau naik gunung, biasanya pada ketinggian tertentu itu mencapai suhu berkisar 5 derajat. Nah, itu sudah sangat dingin bagi manusia. Kalau di Eropa, itu bahkan bisa lebih dari itu. Lebih-lebih musim dingin, itu bisa sampai di bawah 0 derajat. Dingin sekali ya. Tapi itu semua adalah proses atau gejala atau kondisi yang dinamakan dan cooling, pendinginan atau mendinginkan. Berbeda dengan freezing. Freezing ini adalah pembekuan. Bagaimana maksudnya pembekuan? Biasanya suhunya itu berkisar minus 5 derajat sampai minus 24 derajat. Coba Anda cek di kulkas masing-masing. Saya yakin sebagian besar dari Anda punya kulkas di rumahnya. Nanti setelah membelinya dicek saja di kulkasnya. Biasanya bagian dari ada 2 pintu. Kalau kulkas 2 pintu itu di bagian yang bawah itu adalah proses cooling. Akan berbeda suhunya dengan yang bagian atasnya. Kalian bisa menyebut dengan freezer biasanya. Itu beda suhunya. Kemudian yang kedua yaitu pengawetan dengan suhu tinggi. Yaitu sterilisasi salah satunya. Mungkin Anda pernah dengar itu, minuman susu steril. Apa itu steril? Proses pemanasan yang dilakukan untuk mematikan segala bentuk organisme. Biasanya suhunya sekitar 121 derajat. Dan tidak lebih dari 15 menit dalam proses pensterilannya itu. Oh, misalkan Anda ke dokter, Anda sakit gitu ya. Anda dibawa ke rumah sakit misalnya. Tanyakan saja ke perawatnya itu. Jarumnya apa wis steril? Atau Anda pergi ke dokter mau disuntik gitu. Dok mau tanya, dok, jarumnya sudah steril. Itu paham dokter itu. Perawat itu paham. Berikutnya itu teknik pasteurisasi anak-anak. Apa itu teknik pasteurisasi? Pemanasan, proses pemanasan makanan yang bertujuan untuk membunuh organisme yang merugikan saja. Contohnya, bakteri, protozoa, kapang, kamir. Ini semua tujuannya Pak, untuk memperlambat pertumbuhan mikroba pada makanan. Bedanya apa dengan sterilisasi? Pasteurisasi, biasanya suhunya di bawah 100, tidak sampai 100 derajat prosesnya. Yang berikutnya anak-anak sekalian ada blanching. Kalau yang dua tadi, sterilisasi, pasteurisasi, saya yakin beberapa di antara Anda sudah pernah mendengar istilah itu. Tapi kalau yang ketiga ini sangat jarang Anda mendengarkan. Blanching. Apa itu blanching? Pemanasan, proses pemanasan awal yang biasanya, proses pemanasan awal ini dilakukan pada 2 bahan biasanya, yaitu sayuran dan buah-buahan. Apa tujuannya? Biasanya, supaya produk ini bisa awet ketika dikalengkan, ketika masuk ke dalam makanan kalengan. Kalau Anda pergi ke market, ada makanan kalengan isinya buah, itu biasanya melalui proses blanching. Dia panaskan dulu sebelum masuk ke proses pembekuan. Oke, saya lanjutkan. Berikutnya itu pengawetan dengan pengeringan. Apa itu pengawetan dengan pengeringan? Ini sering terjadi di sekitar kita. Menghilangkan sebagian air dengan menguapkan air. Menggunakan energi kalor. Atau energi panas ya. Biasanya ada 2 caranya. Yang pertama menggunakan artificial dryer, alat pengering, atau yang kedua adalah sun drying, atau menggunakan cara yang alami, menggunakan sinar matahari.
beberapa pengusaha besar, pengusaha yang sudah skalanya menengah besar, itu seringkali tidak hanya menggunakan sinar matahari, dia menggunakan kolaborasi antara sun drying dengan artificial dryer. Ada di beberapa daerah itu pengusaha keripik yang cukup besar, dia hamparkan proses pengolahan keripiknya itu, keripik buah ya, di daerah Malang itu, dia hamparkan di halaman luas gitu ya, untuk dipanaskan, diuapkan air-airnya sehari atau bahkan lebih dari itu, tergantung cuaca. Dan setelah itu kemudian digunakanlah artificial dryer, alat pengeringnya, seperti blower macam-macam itu. Untuk apa? Lebih menghilangkan kadar airnya, sehingga produknya lebih awet. Dan yang umum di masyarakat kita adalah menggunakan sun drying. Bahkan Anda sendiri yang mungkin di rumahnya, meskipun tidak punya usaha, tapi Anda menjemur pakaian, itu memanfaatkan yang namanya sun drying, sinar matahari. Saya tidak tahu apakah Anda terbiasa mencuci enggak ini di rumahnya. Jangan-jangan yang nyuci orang tuanya ini, sehingga Anda tidak pernah menjemur pakaian ini. Mencuci apa tidak ini anak-anak sekalian ini? Cuci sendiri apa orang tuanya ini yang mencucikan ini? Bajunya ini? Cuci sendiri Pak, cuci sendiri ya? Saya Pak. Ya, bagus. Baik, berikutnya. Pengawetan dengan bahan kimia. Apa itu? Yaitu menggunakan penambahan bahan kimia yang memiliki efek mengawetkan. Yang umum dilakukan biasanya adalah menggunakan asam alami. Ada jeruk nipis, ada belimbing wulu. Nah, itu merupakan bahan-bahan yang bisa digunakan untuk mengawetkan secara alami ya. Tapi kalau dia adalah produsen yang besar, biasanya menggunakan asam sintetik, menggunakan cuka, dan jenis-jenis asam-asam yang lain. Kalau Anda belajar kimia, yang kelas IPA mungkin ya, yang belajar kimia nanti ada itu, beberapa jenis larutan asam gitu ya. Itu juga untuk pengawetan. Baik, terima kasih.